Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Enda Pramisti dari kelas GKMI 6 PPG Batch 3 UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu menganggap bahwa peserta didik merupakan subjek yang sudah memiliki kemampuan secara aktif mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Adapun prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013, dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan kurikulum 2006. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 14 prinsip utama dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang perlu diterapkan oleh guru. Prinsip yang pertama yaitu dari siswa yang asalnya diberitahu menuju siswa untuk mencari tahu. Maksudnya di sini adalah jika biasanya dalam kegiatan pembelajaran guru yang lebih aktif dalam menyampaikan pengetahuan, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013 kegiatan pembelajaran dimulai dengan siswa mengamati fakta tertentu. Dengan demikian, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Bisa dilihat dari sini ya, di kurikulum 2006 siswa pembelajaran hanya berpusat pada guru, sedangkan di kurikulum 2013 diharapkan siswa lebih aktif bertanya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Maksudnya di sini adalah dalam proses pembelajaran terdapat tahapan dalam mengumpulkan informasi. Maka proses mengumpulkan informasi bisa diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya yaitu bisa dari lingkungan sekolah, perpustakaan, lingkungan masyarakat, atau bahkan melalui internet. Bisa dilihat di sini gambarnya, yang kurikulum 2006 hanya berpusat sumbernya berasal dari guru, sedangkan di kurikulum 2013 sumber belajar bukan hanya dari guru saja, tapi dari berbagai sumber. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Maksudnya, hal ini dimaksudkan agar siswa dapat terbentuk pengetahuan dan keterampilannya sebagai seorang siswa yang terbiasa bekerja dan bertindak yang didasari dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang logis dan realistis. Bisa dilihat di sini, kurikulum 2006 hanya berpusat pada guru, dan di sini siswa yang lebih aktif untuk mencari tahu tentang ilmu pengetahuan. Kemudian prinsip yang keempat adalah dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Maksudnya di sini adalah pembelajaran tidak hanya mengejar jumlah materi ajar yang harus dihabiskan, tetapi berdasarkan penguasaan kompetensi siswa yaitu tentang pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk juga menunjukkan karakter yang ingin dicapai. Kalau dulu dalam kurikulum 2016 yang dinilai hanya dari tertulis saja, kalau kurikulum 2013 yang dinilai ada keterampilan, ada pengetahuan, ada karakter, jadi dari semua aspek dinilai. Kemudian prinsip yang kelima yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Maksudnya pembelajaran parsial adalah pembelajaran yang memisahkan penyajian materi berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Sedangkan pembelajaran terpadu merupakan model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan menjadi satu pokok bahasan. Ini dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Dilihat di sini, kalau kurikulum 2006
menggunakan materinya masing-masing, misalnya matematika sendiri, IPA sendiri. Kalau di kurikulum 2013 itu menggunakan tema. Dari buku tema ini sudah memenuhi kategori dari semua materi. Jadi semua materi dijadikan menjadi satu. Kemudian prinsip yang keenam yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Maksudnya guru menyusun soal yang menghasilkan jawaban multidimensi, bukan jawaban tunggal. Dengan begini dapat membantu peserta didik berpikir kreatif berdasarkan praktek atau percobaan. Kalau dulu guru hanya menjelaskan 2 ditambah 2 adalah 4. Kalau di kurikulum 2013 ada beberapa pilihan, bukan hanya satu jawabannya. Misalnya, pilihlah 2 angka yang apabila dijumlahkan hasilnya 4. Ada 0 ditambah 4, ada 4 ditambah 0, ada 1 ditambah 3, ada 3 ditambah 1. Jadi jawabannya lebih dari 1. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Maksudnya guru membuat soal yang memerlukan jawaban berpikir tinggi, misalnya pemecahan masalah sampah, lingkungan kotor, dan sebagainya, dengan menyediakan referensi untuk membantu siswa mengatasi permasalahan. Siswa mempraktekkan dan menggunakan pengetahuan serta keterampilannya untuk keperluan sehari-hari. Kalau dulu di kurikulum 2006 siswa hanya berpikir, berangan-angan. Kalau di kurikulum 2013 siswa diajak berpraktek langsung untuk mengatasi masalah sehari-hari. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Pada hasil belajar siswa yang ada di rapot tidak hanya melaporkan angka, tetapi juga menyajikan informasi mengenai perkembangan sikap dan keterampilan peserta didik. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan sebagai pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya, guru sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pembiasaan sejak dini dengan tujuan untuk melaksanakan norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Prinsip yang ke-10 adalah pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Maksudnya, guru bertindak sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan, kemudian memberi contoh bagaimana hidup selalu belajar, hidup patuh, menjalankan hak agama, dan berperilaku baik. Prinsip yang ke-11 adalah pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, dalam pembelajaran kurikulum 2013 memerlukan waktu yang lebih banyak dan memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif. Pembelajaran tidak hanya memanfaatkan waktu di dalam kelas, tetapi bisa juga di luar kelas. Kemudian, prinsip yang ke-12 yaitu pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Maksudnya, prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas, tetapi siswa juga dapat belajar di sekolah dan di lingkungan sekitar. Prinsip yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas siswa. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat. Banyak software atau aplikasi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Seperti ini contohnya ya. Kemudian
Prinsip yang ke-14 adalah pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Maksudnya peserta didik berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya perbedaan kemampuan minat, bakat, potensi, motivasi belajar, gaya belajar, dan latar belakang budaya. Oleh sebab itu, pembelajaran harus melihat perbedaan sebagai kekayaan yang potensial dan indah jika dikembangkan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Hargai semua siswa, kembangkan kolaborasi, dan biarkan siswa tumbuh menurut potensinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.